singkat mengenai pendekatan holistik dalam kesehatan pekerjaan sosial dalam panduan BPSS. Tujuan video ini untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester. Untuk itu, simak terus video ini hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Alfika Sri Rahmandani dengan NPM 17031024007. Saya tidak sendiri, melainkan bersama teman saya. Saya Muhammad Pasya Sofi Firdaus dengan NPM 170310240044. Pernah nggak sih kita mikir kenapa dua orang yang punya penyakit sama bisa punya pengalaman yang sangat berbeda? Ada yang cepat pulih dan tetap semangat, tapi ada juga yang merasa kehilangan harapan, bahkan makin menurun kondisinya. Nah, ternyata kuncinya bukan cuma di pengobatan medis, tapi juga di cara kita memahami manusia secara utuh, tubuhnya, pikirannya, lingkungannya, dan juga jiwanya. Di dunia kesehatan dan pekerjaan sosial, pendekatan ini dikenal dengan sebutan biopsikososial spiritual atau disingkat BPSS. Pendekatan ini mengajak kita untuk tidak cuma fokus pada penyakit, tapi juga melihat siapa orang di balik penyakit itu, bagaimana perasaannya, dukungan keluarganya, kondisi sosialnya, dan makna hidup yang dia pegang. Panduan BPSS ini dibuat oleh para pekerja sosial dan tenaga kesehatan di Singapura, khususnya dari Community Care Community of Practice atau COP. Awalnya mereka melihat bahwa banyak pekerja sosial di rumah sakit dan panti jompo butuh panduan yang lebih praktis untuk melakukan asesmen yang menyeluruh. Akhirnya, setelah penelitian, uji coba, dan kolaborasi dengan para ahli, lahirlah panduan ini sebagai alat bantu untuk memahami klien dengan lebih mendalam. Tujuannya sederhana, tapi penting banget, supaya setiap intervensi atau bantuan yang kita berikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan harapan klien. Jadi bukan cuma mengobati masalah, tapi membantu orang menemukan kembali makna dan keseimbangannya setelah mengalami sakit, stres, atau perubahan besar dalam hidupnya. Bayangin aja, seorang pasien kanker misalnya nggak cuma berjuang melawan penyakitnya, tapi juga melawan rasa takut, kehilangan peran di keluarga, bahkan mungkin mempertanyakan makna hidupnya. Kalau kita sebagai pekerja sosial atau tenaga kesehatan hanya fokus pada obat dan diagnosa, kita bisa melewatkan hal-hal penting yang justru menentukan semangat hidup pasien itu sendiri. Nah, disinilah BPSS berperan. Pendekatan ini ngajak kita melihat seseorang dari 4 sisi utama: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. 4 hal ini penting terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Kalau salah satu terganggu, yang lain bisa ikut terdampak. Jadi lewat panduan ini kita diajak untuk mendengar lebih dalam, memahami lebih luas, dan membantu dengan lebih empati. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita simak video yang telah saya lampirkan.
Model ini berasal dari konsep biopsikososial yang diperkenalkan oleh George N. Engel pada tahun 1977 yang menekankan bahwa kesehatan seseorang tidak hanya dipengaruhi faktor biologis, tetapi juga psikologis dan sosial. Kemudian dimensi spiritual ditambah oleh WHO pada 1984 agar perawatan menjadi benar-benar holistik. Yang selanjutnya terdapat 4 domain utama BPSS. Yang pertama ada biological domain. Hal ini membahas kondisi medis klien menyerupai penyakit, pengobatan, fungsi tubuh, dan kebutuhan perawatan. Pekerja sosial perlu memahami bagaimana penyakit mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kepatuhan terhadap pengobatan. Topik penting ini termasuk advanced care, planning atau ACP, diskusi tentang perawatan di akhir hayat dengan menghormati nilai dan budaya pasien. Selanjutnya ada psychological domain, di mana hal ini berfokus pada emosi, kepribadian, stres, dan mekanisme kopling. Penelitian menunjukkan bahwa suasana hati dan emosi berpengaruh besar terhadap kesehatan fisik. Asesmen meliputi kondisi mental, motivasi, harapan, serta hubungan antara pasien dengan pengasuh. Alat bantu seperti PHQ-9 dapat digunakan untuk mengukur tingkat depresi. Selanjutnya ada social domain, di mana hal ini menilai dukungan sosial, hubungan keluarga, keuangan, pekerjaan, akses terhadap layanan, komunitas. Alat penting di sini adalah genogram dan ekomap untuk memetakan sistem dukungan di berbagai tingkat mikro, meso, dan makro. Tujuannya memahami bagaimana faktor sosial mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pasien. Dan yang terakhir terdapat spiritual domain, yang mana aspek ini tidak selalu tentang agama, melainkan tentang makna, nilai hidup, dan harapan seseorang. Bisa berupa praktik keagamaan, keyakinan pribadi, atau kegiatan yang memberi ketenangan batin. Dalam perawatan akhir hayat, penting untuk menanyakan keyakinan spiritual pasien agar perawatan tetap menghormati nilai mereka. Panduan ini terbukti membantu pekerja sosial memahami klien secara lebih menyeluruh. Pendekatan BPSS menegaskan bahwa perawatan terbaik bersifat manusiawi dan holistik. Keterampilan teknis sudah cukup tanpa empati. Seperti apa yang Theodore Roosevelt bilang, people don't care how much you know until they know how much they care. Asesmen yang menyeluruh membantu pekerja sosial menciptakan rencana perawatan yang berpusat pada individu, menghargai nilai, tujuan, dan kekuatan mereka. Panduan BPSS adalah alat penting bagi pekerja sosial untuk memastikan bahwa setiap pasien dipandang sebagai manusia yang seutuhnya, tubuh, pikiran, sosial, dan jiwanya.